Tim, selamat pagi Pak. Pagi. Alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak. Bapak bisa meluangkan waktunya. Di sini saya ada tugas CGP Pak, melaksanakan wawancara terkait dilema etika dan juga bujukan moral Pak. Mungkin untuk mempersingkat waktunya, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Itu ya. Jadi untuk mengidentifikasi BMTK penunjukan moral yang saya lakukan, itu yang pertama adalah yang berkaitan dengan etika itu sendiri. Pertanyaan utama itu etika di mana? Tentang etika itu kan bicara masalah perilaku tindakan yang diambil berdasarkan kesepakatan nilai. Itu pertanyaan yang pertama diajukan dalam diri, etikanya di mana kasus ini, bukan nilai-nilainya di mana yang benar mana yang salah. Yang kedua, setelah tahu ada nilai-nilai yang benar, nilai yang salah, baru saya nanti mengambil fakta pada kasus tersebut. Faktanya apa? Oh seperti itu misalkan. Baru saya akan melakukan fakta terkumpul yang biasanya untuk melihat siapa yang terlibat dalam kasus ini, siapa yang terlibat dalam kasus ini. Nah berdasarkan nilai-nilai tadi, etika tadi, berdasarkan pada fakta yang ada, berdasarkan kepada siapa yang terlibat, maka barulah diambil satu keputusan. Tentang masalah-masalah kasus yang berbau-bau di etika maupun yang berbau Bujukan moral. moral. Jadi yang pertama itu dilihat nilai kebajikannya Nilainya dulu. dulu, etikanya di mana? Ya. Etika di mana? Bahwa sudah tahu nih, gitu kan. Etika itu nanti ketika kasus ada yang dilanggar, gitu, ada yang tidak. Iya, iya. Baru setelah itu faktanya seperti apa? Faktanya seperti apa? Yang kedua, yang ketiga baru akan melihat siapa yang terlibat dalam kasus ini. Itu sebagai bahan pertimbangan bagi keputusan. Iya. Gitu. Yang saya seperti itu. Oh, biasanya Ya. seperti itu Pak Ya. ya. Kemudian Pak, untuk pertanyaan yang selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya. Kalau saya melihat kalau mengambil satu keputusan tentang dilema etika berarti ya. Iya. Benar lawan benar ya. Iya. Nah, saya simpel sebenarnya. Apa? Saya ambil keputusan itu yang bermanfaat, yang lebih bermanfaat yang mana, dan yang dampak negatifnya yang mana, gitu. Jadi walaupun dua-duanya benar, kita diambil keputusan, tapi saya ambil keputusan yang ambil keputusan A ini, yang benar yang ini, itu yang berdampak besar manfaatnya dan juga memiliki minimalisasi dalam masalah dampak negatifnya. Ya, Oh, iya. itu simpelnya di sana. Kan dua-duanya benar. Iya. Nah, saya pilih. Gitu. Jadi yang lebih ke bermanfaatan. Bermanfaatan Iya. dan juga efeknya, dampaknya atau akibatnya itu negatifnya kecil. Hal negatifnya kecil ya Kecil, Pak ya? gitu. Iya, iya. Itu yang diambil simpel aja kalau mengambil keputusan sebuah kasus dilema etika. Gitu. Iya. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Itu tadi. Jadi kembali kepada bagaimana mengidentifikasi langkah-langkah awalnya ketika saya mengambil keputusan sebuah dilema etika di kasus di Cipayung 1. Ya tadi etika mana nih? Etikanya dulu saya tahu. Ya kan, tadi etikanya tahu seperti ini, lalu faktanya seperti apa, fakta seperti ini, lalu siapa yang terlibat. Nah itu sebagai bahan pertimbangan saya nanti untuk mengambil satu keputusan yang berbau dilema etika itu. Itu sebenarnya tahapan seperti itu, tahapan-tahapan seperti itu. Prosedurnya seperti itu ya Pak ya. Jadi kembali lagi kita lihat nilai etikanya, dilihat, fakta di lapangannya, seperti apa, siapa yang terlibatnya mungkin ya Pak nah ya. itu sebagai bahan pertimbangan saya nanti untuk mengambil satu keputusan. Iya, baik Pak.
Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Ya, yang efektif menurut saya ketika mengambil satu kasus menurut diri mereka itu adalah pendekatan personal. Pertama itu pendekatan personal, itu yang di pendekatannya sebab pengambilan keputusan supaya apa? Sebab tadi di etika itu kan benar dengan benar kan? Iya. Makanya pendekatannya memang tidak pendekatan secara otoritas gitu, di bawah top down, tapi secara pendekatan personal untuk mengalami masalah itu supaya apa? Supaya nanti hasilnya itu menurut saya lebih efektif. Dampaknya baik secara individu untuk kelompok itu tidak bermasalah dalam sebuah lembaga. Jadi Pendekatan personal, pendekatan ya. personal ya Pak yang menurut Betul, Bapak lebih personal. efektif Betul. untuk membuat keputusan. Buat keputusan tetap dengan mempertimbangkan ya tadi, mempertimbangkan bagaimana tentang diuji dulu legalitasnya seperti apa, regulasinya seperti apa. Iya, Tapi pada akhirnya yang paling efektif itu ketika nomor satu keputusan itu adalah pendekatan secara personal. Iya. Kemudian Pak, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan terkait pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berbau dilema etika ini, Pak? Ya itu tadi, jadi ketika tantangan yang paling utama itu ketika benar dengan benar itu adalah satu permasalahan di mana posisi kadangkala satu kasus yang benar ini yang jadi tantangannya adalah memilah ini yang ambil yang mana nih? Iya. Gitu. Ambil yang mana yang bermanfaat bagi banyak orang, bagi lembaga, tapi mempunyai dampak yang kecil. Tantangannya itu sebenarnya untuk memilih itu, memilih yang benar dengan benar. Bahkan yang dilema etika bicaranya benar dengan benar. Iya. Beda dengan rujukan moral, gitu. Iya. Ya benar dengan salah, jelas Iya, itu gampang. jelas itu. Gitu. Cuman benar dengan benar itu tantangannya apa? Memilih supaya keputusan yang saya ambil itu betul-betul bahwa dampak positif kepada individu atau pada lembaga ini gitu. Yang paling tantangannya di sana sebenarnya. Jadi di sana ya Pak ya. Memilih antara benar dengan benar yang mana yang paling bagus ini, yang paling Karena udah dua-duanya udah benar dua-duanya Pak ya. Nah itu dilema kan. Nah, itu. Iya betul sekali Pak. Kemudian Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam pengurusan atau penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Kemudian atau Bapak langsung memberikan penyelesaian di tempat secara insidensial? Kalau misalkan ada jadwal tertentu Pak untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa? Ya, sampai saat ini saya belum memiliki jadwal sebenarnya terhadap penanganan putusan kasus-kasus sifatnya insidensial gitu. Jadi ketika ada permasalahan, saya langsung menangani masalah itu yang sifatnya ya yang urgen. Tapi yang kalau misalkan permasalahan yang sifatnya jangka panjang, tapi memang ini juga berupa dilema etika, itu biasanya pada saat-saat pembinaan di sekolah, pada saat rapat itu selalu kita seperti itu. Itu kalau yang namanya jadwal sampai saat ini belum terjadwal. Ya, jadi memang dilihat baik case-nya Pak ya, Iya, baik masalahnya bagaimana, apakah harus langsung atau memang harus dipikirkan terlebih dahulu sekali ini baru saya ambil gitu. Iya betul. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah faktor-faktor tertentu atau seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya. Pada kenyataannya memang di sekolah itu walaupun saya sebagai pengambil keputusan yang mutlak, tapi tetap dalam prakteknya saya banyak dibantu yang mempermudah dalam pengambil keputusan. Seperti siapa? Yang pertama ada para wakil kepala sekolah, itu banyak diajak untuk berunding, bermusyawarah, berdiskusi kaitannya dengan masalah pengambilan keputusan ini. Itu salah satunya. Saya juga banyak guru-guru ya yang saya bawanya ngobrol bagaimana menangani masalah ini. Jadi kalau bicara apakah ada itu terutama para wakil kepala sekolah,
terutama dengan beberapa dari guru yang memang saya pilih, oh ini yang sudah pengalaman yang untuk berbicara masalah suatu masalah kasus gitu. Itu. Iya. Kemudian Pak, untuk yang pertanyaan terakhir, dari semua hal yang sudah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik mungkin dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini, Pak? Pengalaman yang saya dapatkan ketika mengambil satu keputusan itu adalah kita ini memang harus bijak, harus bersikap bijak menangani suatu masalah. Bahkan kadang-kala ya tadi unsur-unsur yang sifatnya pribadi, kepentingan pribadi, dan sifatnya subjektif itu dipikirkan. Tapi tetap kita fokus bagaimana menangani masalah itu, tapi menyikapi masalah itu dengan bijak. Tadi pertimbangan semata mengambil keputusan itu berdasarkan pada ya regulasi yang ada, pada legalitas yang ada, nilai yang ada. Itu yang jadi pembelajaran bagi saya ketika ambil suatu keputusan itu. Memang kita harus hati-hati. Lagi ada 4 paradigma Pak ya. Nah, Paradigma itu individu versus masyarakat, ya, itu. kemudian keadilan dan belas Nah, kasih, itu harus kebenaran dipertimbangkan. dan kesetiaan, dan juga jangka pendek Ya. serta jangka panjang ya Pak ya. Itu walaupun tadi kalau kita bicara masalah keadilan itu kadang-kadang jadi dilema belas kasih itu dilema jadi bukan dilema etika. Bisa menggiring kita ke kebijakan moral kalau bicara belas kasih itu. Ujung-ujungnya Pak ya. Ujung-ujung pasti gitu. Tapi tetap dipertimbangkan. Tapi kalau kita misalkan paradigma belas kasih itu kadang-kadang bukan dilema etika lagi, sudah bujukan moral. Udah salah. langsung kan. Iya, sebab sudah masuk subjektif nih. Iya, betul. Yang jelas jadi salah gitu. Iya, iya. Karena ada unsur tadi, paradigma tadi belas kasih. Duh, khawatir dia gitu. Akibatnya diambil keputusan itu sudah jelas salah. Tidak ada lagi Sudah keadilan tidak ada Pak ya. sebenarnya. Iya, nah itu. Cuma yang saya alami itu, jadi hati-hati, pengalaman itu ketika mengambil keputusan harus hati-hati. Dampaknya, implikasinya apa? Makanya menyikapi sebijak. Tetap berpegang kepada prinsip tadi, legalitasnya, regulasi seperti apa, nilai-nilainya seperti apa. Ya kadang-kala paradigma yang belas kasih itu agak dipinggirkan Ya, gitu. langsung Kan takutnya masuk ke kasus bujukan moral akhirnya. Ya. Bujukan moral kan jelas benar dan salah. Yang mana salah ya benar, ya udah ambil yang benar. Nah itu mungkin pengalaman yang pembelajaran bagi saya ketika mengambil satu keputusan itu. Satu, hati-hati. Dua, pikirkan dampaknya. Apakah dampaknya bagi individu atau kelompok yang lembaga. Yang ketiga, menyikapi secara bijak. Tetap berpegang teguh pada masalah tadi, legalitasnya, regulasinya, nilai-nilainya itu. Belajar bagaimana seperti itu. Jadi seperti itu Pak ya, Ya. untuk pembelajaran atau refleksi yang Ya. bisa kita ambil Pak ya. Betul. Mungkin itu saja Pak Ya. untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sekali untuk ilmu yang Bapak berikan kepada saya Sama-sama. terkait bagaimana cara mengambil keputusan. Ternyata Ya. memang tidak mudah Pak ya. Iya. Harus Betul. banyak sekali yang Karena usaha dengan hati. jadi tidak condong Pak ya. Betul. Tidak condong, tapi kita harus objektif di sini ya Pak ya. Betul. Tetap Ya. gitu. Kalau Ya. memang ada bisikan hati suka jadi Betul. tidak. Jadi objektif. Betul. Jadi bujukan moral. Bicaranya. Ya. Baik Pak, terima Ya. kasih sekali untuk Sama-sama. waktunya, ilmunya sangat bermanfaat sekali untuk saya Pak. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal kepada saya pribadi dalam mengambil keputusan khususnya di pembelajaran di kelas mungkin Pak, karena ini juga berhubungan dengan pembelajaran di kelas Pak ya, bagaimana cara pengambil keputusan gitu. Tidak bisa langsung seperti yang tadi Bapak Betul. bilang gitu ya, harus banyak kebijaksanaan mungkin. Terima kasih Pak sekali lagi Sama-sama. untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Terima kasih untuk waktu yang telah Ibu sempatkan. Pada kesempatan kali ini saya memiliki tugas wawancara dengan kepala sekolah terkait pengambilan keputusan dalam
dilema etika dan rujukan moral. Itu dalam permasalahan dilema etika dan rujukan moral. Terima kasih sekali lagi Bu untuk waktunya. Ibu menyempatkan diri untuk bisa diwawancara oleh saya, Ibu. Di sini Ibu, saya ingin langsung saja menanyakan beberapa hal terkait pengambilan keputusan untuk dilema etika dan juga rujukan moral. Untuk pertanyaan yang pertama, Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sebetulnya di SD itu ada, boleh Ibu paparkannya secara gamblang ya. Ada kemarin studi kasus etika dan moral itu terjadinya pada kelas 6. Ya. Kelas 6 waktu dari kelas 1 sampai kelas 5 itu anak itu rajin belajar. Tapi setelah menginjak kelas 6 entah apa masalahnya, anak itu jarang masuk sekolah. Nah, wali kelas itu memberitahu, Bu, gimana ini anak ini solusinya jarang masuk sekolah. Nah, Ibu menyarankan kepada wali kelasnya supaya datang ke rumahnya dan menghubungi orang tua. Nah, lalu diambil langkah sama wali kelasnya, pendekatan sama anak dan orang tuanya. Alhamdulillah anak itu agak rajin, ya. Tapi satu minggunya cuma ada 1, 2, 3 hari, yang 2 harinya itu gak masuk itu lagi. Ya. Itu ada usaha dari kelasnya, alhamdulillah ada hasilnya. Ya, selesai semester 1 itu masuk 3 hari, 2 hari nggak masuk. Ya. Nah, waktu menginjak semester 2 itu anak itu jadi lagi penyakitnya, jarang tidak masuk lagi ya, Bu? Ya, tidak masuk lagi kelas. Nah ini mah lebih parah dari semester 1. Ya. Nah, ibu dan wali kelas coba membujuk ke rumahnya lagi, usaha pendekatan dari orang tua. Ya. Ditanyakan sama orang tua, dia itu dari rumah berangkat ke sekolah, tapi tidak ada ke sekolah. Kalau pulang sekolah ada lagi di rumah. Nah, ibu dan wali kelas itu gimana caranya? Karena ibu bingung menimbang. Karena semester 2 itu anak otomatis udah masuk daftar calon ujian. Calon ujian ya, Bu? Iya, calon ujian. Nah, kalau anak itu dikeluarkan tidak mungkin. Iya, betul sekali, Bu. Dipaksa anak itu tidak mau maju, ya. Itu dilema. Betul, dilema etika dan dilema moral. Ya. Ibu tuh permasalahan, coba ibu pendekatan lagi, orang tuanya sudah angkat tangan, nggak bisa, Bu, gimana? Saya udah membujuk, udah ada usaha, tapi anak itu tidak mau, entah apa alasannya, nggak mau, malas aja gitu. Nah, ibu teh coba mengadakan rapat dengan guru bidang studi, guru kelas, terutama wali kelasnya, gimana ini, karena ini anak udah masuk daftar untuk peserta ujian, sedangkan anaknya itu tidak mau sekolah. Nah itu kalau dikeluarkan sayang, anak itu dari kelas 1 sampai kelas 6 tidak mendapatkan ijazah. Nah, ibu itu mencari lagi solusi, gimana caranya yang terbaik untuk anak tersebut. Nah, ibu rapat lagi coba lagi pendekatan lagi sama orang tua. Nah, karena mendekati pada ujian ujian praktek itu mendekati. Nah, ibu berangkat sama wali kelasnya, sama ibu langsung ke orang tuanya, memohon itu, meminta supaya anak itu biarin nggak masuk sekolah yang sudah mah, supaya mengikuti ujian praktek dan ujian tulis. Ujian praktek dan ujian tulis, ujian akhir. Nah, dari segi
etika ibu memang itu etikanya salah. Ya, Karena anak karena tersebut ibu berbelas kasihan ya Bu iya ya, kepada anak. berbanding dengan rasa keadilan. Iya. Mungkin rasa keadilan terhadap siswa-siswa lain yang secara keseharian rajin, Iya. Ibu jadi dilema ya Bu ya, Dilema bagi sekolah, bagi wali kelas, itu anak itu merupakan dilema itu. Iya. Dilema yang berat itu. Betul. Dilema yang berat. Karena yang kalau dicoret tidak mungkin. Betul. Itu pertimbangan sekolah ya. Iya. Kalau dilanjutkan itu anak itu dari mana mengambil nilainya, Iya. sedangkan dia tidak mengikuti ulangan harian, Iya, itu banyaknya pelajaran sebagaimana mestinya iya. ya. Tapi ibu berebut lagi dengan guru-guru gimana kebijakan kita, sayang kita kepada anak itu diusahakan anak tersebut masuk ke sekolah mengikuti ujian praktek dan ujian tulis cuma 2 minggu itu. Iya. Nah, anak itu setelah masuk 2 minggu mengikuti ujian praktek dan ujian tulis, anak itu bisa mendapatkan ijazah. Ya. Itu yang terpenting ya Bu. Iya, yang terpenting itu. Nah, pihak sekolah itu. Nah, ibu mau hubung lagi orang tua. Akhirnya orang tua sepakat dan anak itu alhamdulillah mau mengikuti walaupun cuma 2 minggu sekolah, dia akan mendapatkan ijazah itu. Baik Ibu, sangat menarik sekali ya. Tentang pemaparannya itu pasti berat sekali dari pihak oleh sekolah. Ibu, dialami oleh wali kelas juga. Iya. Kemudian Bu, saya ingin bertanya lagi. Iya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan Bu. Iya. Seperti yang tadi Ibu ya, yang sama-sama benar. Tadi kan Ibu sudah bercerita bagaimana rasa keadilan saya terhadap siswa lain, dengan rasa belas kasihan Ibu terhadap anak tersebut. Nah, selama ini bagaimana cara Ibu menjalankan keputusan di sekolah ini? Kalau Ibu menjalankan keputusan itu menurut hati nurani Ibu, karena Ibu kasihannya melihat anak, dilihat dari segi ekonomi keluarganya atau anak itu ya kurang gitu. Ibu nurani Ibu anak itu bisa mendapatkan ijazah itu Ibu dari segi nurani. Kalau etika memang itu Ibu melanggar etika, tapi etika bisa yang dipertanggungjawabkan. Karena baik ya Bu ya, sama-sama baik. Mungkin Ibu yang bisa dijalankan dalam pengambilan keputusan, mungkin Ibu menggunakan hati nurani Ibu ya, melihat dulu latar belakang keluarganya, situasinya bagaimana mungkin ya Bu ya. Jadi dalam hal ini untuk kepentingan Ibu lebih condong ke hati nurani ya Bu ya. Baik Bu. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan di sekolah ini Ibu? Langkah-langkahnya Ibu pertama-tama bermusyawarah dengan guru-guru di sekolah. Itu tidak mungkin mengambil keputusan dari satu sisi. Ibu, bagaimana pendapat guru-guru, ditanya gimana baiknya solusinya untuk memecahkan masalah ini. Nah, setelah dirembukan secara bersama-sama, akhirnya Ibu memutuskan secara bersama-sama juga. Baik sekali. Jadi Ibu melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan guru-guru. Karena mungkin dilema etikanya di sini kedua-duanya baik ya Bu ya. Cuman mungkin Ibu lebih menitik beratkan lebih mana nih yang lebih bermanfaat tentunya Bu ya, untuk sekolah tanpa Ibu menyakiti salah satu pihak gitu Bu ya. Karena kan biasanya kalau benar sama-sama benar, kita condong ke sebelah sini, yang sebelah sini tuh suka gitu ya Bu ya, suka Ibu mas tuh ya kasih gitu mungkin ya. Jadi Ibu lebih bermusyawarah mungkin ya, dengan bermusyawarah mufakat kita akan mendapat solusi terbaik gitu ya. Tidak ada kecemburuan sosial itu. Iya, bagus sekali Bu. Kemudian Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya juga, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang tadi Ibu?
hal-hal. Iya, hal-hal yang ibu anggap oh ini efektif nih dilakukan. Ibu yang diambil segi positifnya. Jadi ibu memikirkan solusi ya Bu ya, solusi dengan cara apa namanya itu bermusyawarah. bermusyawarah. Karena mungkin ibu juga apa namanya itu, siapa tahu ada guru ataupun anggota warga sekolah lain yang memiliki pikiran ibu gini masukan lain yang mungkin ibu ya yang mungkin bisa ibu pikirkan. Itu jadi dengan cara bermusyawarah itu masukan yang bisa diambil sama logika kita. Iya betul, bukan karena apapun kondisinya ibu itu kan di sekolah sebagai pengambil keputusan gitu ya, pengambil kebijakan. Itu merupakan hal yang penting Bu ya, yang sangat efektif yang ibu rasakan selama ini. Baik Bu, sangat menarik sekali Bu ini. Saya ingin bertanya lagi nih Bu, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bu, justru yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan ibu terkait dilema etika? Ya tantangan anak tuh ibu teh banyak ya nggak apa-apa Bu, dijabarkan aja mungkin sebagian mungkin tantangan ibu. Apakah karena ibu gak enak misalkan, itu jadi tantangan tersendiri ya Bu ya, karena takut menyinggung gitu kan, karena sama-sama benar. Jadi terkadang kita ngambil yang ini takut yang ini itu mungkin itu jadi banyak tantangannya. Tapi ibu teh tantangannya kalau ibu mah menjadi spirit ke depannya, oh ini tantangannya begini, tapi ibu harus lebih dimendekatkan dalam bidang ini. Banyak tantangannya. Jadi lebih ke pendekatan personal mungkin ya Bu ya. Pendekatan personal itu yang jadi tantangan, karena kan dalam pengambilan keputusan itu tidak bisa semata-mata pemikiran ibu secara tok ya Bu ya. Jadi kita juga harus menghargai pendapat guru-guru. Untuk apa dimusyawarahkan kalau pendapat dia tidak dimasukkan? Iya betul sekali. Jadi ibu tidak egois ya Bu ya. Aduh menarik sekali Bu ini. Apa nih Bu ya yang ibu miliki? Apakah ibu memiliki jadwal ataupun cara-cara yang ibu biasa lakukan dalam penyelesaian dilema etika? Apakah ibu misalkan biasa langsung diselesaikan, atau mungkin ini mah terlalu berat, nanti aja dipikirkan lagi mungkin ya, 2 hari 3 hari baru ibu selesaikan? Iya, itu masalah etika moral itu tidak langsung gitu, tapi harus dicari apakah ini gimana, kalau tindakan ini enak enggak, baik tidak, itu perlu dipertimbangkan dengan kepala dingin. Kalau kita wah udah keluarkan, itu enggak mungkin gitu. Jadi ibu mah memerlukan waktu pertimbangan untuk dipikirkan dulu gitu, tidak langsung diselesaikan gitu juga Bu ya. Tapi mungkin insidensial, tergantung situasinya juga mungkin. Tergantung situasi masalahnya, kalau rumit perlu dipikirkan, kalau yang ringan-ringan aja ya spontan aja. Langsung berarti ya Bu ya, diselesaikan di situ juga. Oke Bu, di sini ada pertanyaan lagi Bu. Adakah seseorang gitu ya, atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah ibu dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika ini? Banyak faktor yang mendukung ibu, yaitu guru-guru, lalu pihak dari orang tua kan untuk menyelesaikan masalah itu, dari siswanya, anaknya juga. Kalau tidak ada guru, orang tua, siswa, itu tidak mungkin masalah bisa dipecahkan. Jadi kolaborasi ya Bu ya? Kolaborasi antara ibu sebagai pimpinan di sekolah, pengambil keputusan, guru-guru yang mendidik siswa, orang tua juga, kemudian siswanya sendiri ya Bu. Sangat bijaksana sekali Ibu dalam hal ini, karena tidak mungkin ibu mengambil keputusan sendiri. Bijaksana sekali Ibu. Terakhir nih Bu, dari semua yang ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa nih kira-kira yang bisa ibu petik dari pengalaman ibu terkait pengambilan keputusan ini? Pembelajaran yang bisa diambil oleh ibu, jadi hanya ibu tuh setelah itu nama menceritakannya jadinya, jadi ibu teh harus lebih
selektif, harus lebih bijaksana, jangan terlalu tergesa-gesa untuk mengambil keputusan itu tuh. Jadi ibu tuh harus belajar gitu. Jadi semakin sering ibu mendapatkan menghadapi masalah kasus, ya, semakin banyak pembelajaran untuk ya, ibu itu jadi dalam hikmahnya, mengambil Mbak, ya. keputusan itu. Jadi tadi terkait ibu pembelajarannya itu kan bermusyawarah. Jadi terus-terusan ya Bu ya. Iya. Semakin sering mendapat masalah justru Jadi banyak hikmahnya. semakin terlatih juga ibu Iya. mungkinnya dalam Jadi, ini mah masalahnya udah sepele ini mungkinnya Bu bisa ibu selesaikan dalam satu secara hari langsung. secara langsung dengan Mungkin musyawarah dengan kalau wah ini terlalu rumit seperti yang tadi ibu bilang, tenang dulu gitu ya Bu. Harus ambil dengan pikiran yang jernih. Jernih. Ibu jadi ibu mah takut menyakiti ada orang yang disakiti oleh kebijakan ibu gitu. Oh iya. Ya Ibu, baik, terima kasih sekali Ibu. Sudah terasa tadi dari awal saya bertanya, sangat menarik sekali Ibu apa yang sudah Ibu bagikan kepada saya. Jadi saya lebih mengerti lagi. Ternyata dalam mengambil keputusan itu, meskipun kita sebagai pimpinan, kita tidak semata-mata langsung mengeluarkan keputusan ya. Harus dipikirkan dengan jernih tadi yang kata Ibu, dengan bijaksana, dengan cermat, kemudian dimusyawarahkan ini Bu ya, agar tadi kata Ibu bilang tidak ada pihak yang merasa yang dirugikan, yang disakiti itu. Jadi sama-sama gitu. Sama-sama ini ya Bu, saling menguntungkan karena memang di sini konteksnya sama-sama benar ya Bu. Iya, sama-sama benar. Baik Ibu, terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk waktu Ibu menyempatkan. Terima kasih atas Sama-sama. ilmu yang Ibu berikan, pengalaman Ibu yang ceritakan. Mungkin itu menjadi pembelajaran tersendiri bagi saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu untuk waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.